Halo sahabat terapis channelku semuanya. Selamat pagi, salam sehat dari para rahib dan berkah dalam. Pada edisi khusus ini, saya sedang membahas atau mengulas tentang keraiban Kristen. Dan pada sesi yang pertama, yang bertema tentang apa itu bertapa dan sejarah lahirnya keraiban Kristen. Pada sesi yang pertama ini, keraiban dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu eremit yang hidupnya sendiri-sendiri dan senobit yang hidupnya bersama di dalam satu biara. Bapak yang berjasa di dalam eremit yaitu Santo Antonius 250 sampai 356. Sedangkan Bapak para senobit yaitu Santo Pachomius 290 sampai 346. Di dalam sesi yang pertama ini pun telah disinggung seorang figur yang berjasa di dalam keraiban senobit, yaitu Santo Benedictus. Siapakah Santo Benedictus itu? Mari kita ikuti ulasannya. Halo sahabat terapis channelku semuanya. Pada edisi khusus ini, saya sedang mengulas tentang keraiban Kristen. Dan pada sesi yang kedua ini, tentang keraiban dalam ordo Cisterciensis atau terapis atau OCSO. Dan pada sesi yang kedua ini, ada dua tema yang akan saya ulas, yaitu seputar Santo Benedictus dan seputar Ordo Cisterciensis secara singkat. Benedictus lahir di Nursia, Italia pada tahun 480. Dan ia dilahirkan dari keluarga bangsawan. Riwayat hidupnya ditulis oleh Santo Gregorius Agung. Tujuannya agar semakin banyak orang mengetahui tentang Santo Benedictus. Ia adalah seorang mahasiswa atau student. Namun, dalam perjalanan studinya, ia mengubah arah hidupnya dan memilih hidup keraiban dengan satu tujuan, yaitu ia ingin menyenangkan Allah semata-mata lewat hidupnya. Pemuda Santo Benedictus pergi ke Subiaco dan menjadi eremit selama 3 tahun. Karena Tuhan mempunyai rencana lain terhadap Benedictus, maka tujuan Benedictus untuk menjadi rahib menjadi beda. Karena berkat kematangan dan kebijaksanaannya, banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya untuk meminta nasihat dan bimbingannya. Dalam perjalanan waktu selanjutnya, Benedictus mendirikan 12 biara kecil, dan setiap biara dipimpin oleh seorang abbas.
Dalam perjalanan kemudian, Santo Benedictus pindah ke Monte Cassino dekat Napoli. Dan di sini ia menyusun sebuah anggaran dasar atau peraturan yang mengatur hidup para rahib. Dan Benedictus meninggal pada tanggal 21 Maret 547. Berkat peraturan yang disusun oleh Santo Benedictus itu menjadi pengaruh besar di dunia Eropa. Maka Santo Benedictus dijadikan Bapa Eropa atau pelindung Eropa. Lalu seputar Ordo Cisterciensis atau Trapis. Pada tahun 1098, sejumlah rahib dari biara Benediktin di Moulins, Prancis, yang dipimpin oleh Santo Robertus, Albericus, dan Stephanus Harding, meninggalkan biara dan membuka biara baru di hutan Citeaux dekat kota Dijon. Ordo Cisterciensis berasal dari kata Citeaux. Kemudian pada tahun 1112, Santo Bernardus masuk dengan bersama 30 orang. Berkat pengaruh Santo Bernardus, lahirlah 350 buah biara Cisterciensis di seluruh Eropa. Dan Santo Bernardus meninggal pada tahun 1153. Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada abad ke-17, lahirlah biara-biara observansi tertib. Salah satunya biara Latrap, yang dari tahun 1664 sampai 1700 yang dipimpin oleh Abbas de Rons. Semua pembaruan biara Latrap memberi pengaruh besar terhadap biara-biara lain di Prancis. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadilah revolusi di Prancis, yaitu pada akhir abad 18. Hampir semua biara Cisterciensis dihancurkan oleh Napoleon. Namun, pada tahun 1814, Napoleon jatuh. Dengan jatuhnya Napoleon, para rahib bangkit kembali yang masih hidup dan mempertahankan diri di biara. Dan para rahib yang masih bertahan mendirikan biara-biara lagi. Para rahib yang masih melanjutkan pembaruan Latrap lebih dikenal dengan nama rahib Trapis. Pada saat ini, ada dua Ordo Cisterciensis, yaitu Sacer Ordo Cisterciensis atau COCIS, atau yang lebih dikenal dengan nama Ordo Cisterciensis Observansi Umum. Dan yang kedua adalah Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae, atau disingkat dengan OCSO, atau lebih dikenal dengan nama Ordo Cisterciensis Observansi Tertib atau Ketat
atau ordo terapis. Karena para rahib mempersembahkan diri kepada Santa Perawan Maria, Bunda dan Teladan Gereja, maka semua komunitas OCSO berlindung di bawah perlindungan Santa Bunda Maria. Dalam tata iman, cinta kasih, dan persatuan sempurna dengan Kristus. Inilah ulasan singkat tentang keraiban dalam Ordo Cisterciensis observansi ketat. Semoga ulasan singkat ini menambah wawasan, gambaran, informasi tentang keraiban, khususnya Ordo OCSO. Sekian dan terima kasih.